Martial Universe. Bab 136. Judul, Lantai 5. Setelah Lindong melewati pintu masuk, sebuah tekanan mental energi yang sangat berat menyerangnya. Dalam sekejap, energi tersebut menyelubunginya, menyebabkan tubuhnya sedikit tenggelam ke bawah. Kaki Lindong mendarat di lantai sembari mendongak, melihat pada lantai pertama menara Master Simbol. Bagian dalam menara luasnya hanya separuh alun-alun. Tapi tempat ini sangat penuh sesak dengan orang-orang sekarang. Di dalam menara, gelombang mental energi yang kuat tampak bercampur dan menyatu dengan udara. Rasanya seperti tubuh berada dalam lautan mental energi, mengakibatkan seseorang mau tidak mau tunduk penuh hormat. Di lantai pertama terdapat begitu banyak orang. Tapi setelah sebagian besar dari mereka masuk, mereka langsung duduk dan bersimbah keringat. Tampak jelas jika mereka tidak bisa menahan tekanan mental energi di sini. Ketika Lindong melihat lantai pertama yang ramai, dia menggeleng pasrah sebelum berjalan menjelajah. Dia tidak menemukan Zhou Tong, Zi Yue, dan yang lainnya. Sementara beberapa master simbol yang bisa menahan tekanan mental energi di lantai pertama sedang bergegas menuju bagian tengah menara, wajah mereka sangat bersemangat. Jalan menuju lantai 2 terdapat di sana. Namun, Lindong tidak buru-buru mengejar. Alih-alih dia memejamkan mata perlahan dan merasakan gelombang tak terlihat yang menyapunya dari segala arah. Gelombang kuat itu pun sebuah tipe mental energi, hanya saja kemurniannya mengerikan. Mental energi tersebut mirip seperti berkas cahaya, yang menyapu seluruh ruangan di menara, tanpa melewati satu titik pun. Karena itu, semua orang di sini ada di dalam pengaruh gelombang energi tersebut. Lindong membiarkan gelombang itu menyapu tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia menyadari dan kagum karena gelombang tersebut menembus ke dalam tubuhnya, dan muncul di dalam istana Niwan miliknya. Gelombang spesial tersebut melewati istana Niwan. Kedua Destiny Soul simbol di dalamnya pun tak luput dari gelombang itu. Saat gelombangnya menyapu dua Destiny Soul simbol, Lindong merasakan jelas getaran tipis dari soul simbol yang berkilau semakin terang. Rasanya seperti noda yang melekat di soul simbolnya diam-diam dibersihkan. Walaupun Lindong tidak merasa soul simbolnya menguat, Lindong menyadari jika Destiny Soul simbol miliknya menjadi lebih padat. Ini pasti efek penyucian dari menara Master Simbol, kan? Memang ajaib. Mata Lindong terbuka lagi, menampakkan ketakjuban dari sana. Tapi efek penyucian di lantai 1 sangat lemah. Rasanya seperti tidak ada efek spesial sama sekali. Memikirkannya, Lindong pun menatap ke arah jalan menuju lantai 2. Tanpa menghabiskan waktu, ujung kakinya mengetuk lantai, lantas bergegas menghampirinya. Kecepatan Lindong mengundang tatapan iri orang-orang di sana. Bagi mereka, melangkah di lantai ini pun sudah sulit, namun Lindong bisa berlari dengan bebas. Perbedaan di antara mereka memang sedikit jauh. Ruangan di dalam menara tidak begitu luas sampai-sampai tidak bisa melihat ujungnya. Makanya, setelah setengah menit, Lindong tiba di tangga pertama. Di tangga itu terdapat dinding lapisan mental energi yang menghalangi. Mental energi yang kuat keluar dari istana Niwan milik Lindong, kemudian menyelubungi seluruh tubuhnya. Baru setelahnya dia melangkah maju. Di bawah banyak tatapan iri, Lindong naik dengan mudah ke lantai 2. Jumlah orang di lantai 2 menara Master Simbol lebih sedikit daripada lantai 1, tapi masih bisa dianggap ramai. Lindong hanya melihat sekitar sekilas, sebelum bergegas menuju lantai 3. Dengan mental energi Lindong, lantai 3 menara Master Simbol pun sama sekali tidak menghalanginya. Karena itu, setelah 10 menit, dia berhasil dengan mudah naik ke lantai 4. Ruangan di lantai 4 menjadi sangat kosong. Di sana hanya ada beberapa Master Simbol yang telah naik ke lantai ini. Setelah menggali dinding mental energi yang menghalangi jalan mereka ke lantai 5, mereka hanya bisa menyerah dan memilih bertahan di sini dan menerima efek penyucian dari menara Master Simbol. Biar bagaimanapun, kekuatan penyucian di sini beberapa kali lebih kuat daripada 3 lantai di bawahnya. Orang-orang yang bisa naik ke lantai 4 dan bisa bertahan dari tekanan mental energi ini pastilah seorang Master Simbol Segel 2 atau yang nyaris naik ke Segel 2. Orang-orang ini bisa dianggap sebagai anggota elit dari 2 kota. Lindong melihat-lihat tempat itu. Master Simbol dari kota Yan dan kota Api Langit terlihat sedang duduk di masing-masing sisi. Tampaknya suasana di antara mereka sangat tegang. Kedatangan Lindong yang tiba-tiba mengagetkan kedua kubu di sana.
Mereka buru-buru menatap Lindong, dan setelah melihat sosoknya, respon yang dikeluarkan kedua kubu itu berbeda, seperti hitam dan putih. Master simbol dari kota Yan tentu saja memiliki kesan baik pada orang yang berhasil mengalahkan Cao Zhu 2 hari lalu. Mereka pun menghela napas lega. Sebaliknya, Master simbol dari kota api langit menjadi gugup, sehingga mental energi mereka diam-diam keluar. Lindong melirik mereka dan menyadari 3 dari 8 Master simbol kota Yan mengeluarkan gelombang mental energi yang kacau. Dari wajah, jelas mereka sedang terluka. Lindong cukup tenang menghadapi situasi ini. Dia sudah tahu kalau duel menara ini tidak akan berjalan tanpa terjadi apa-apa. Kesempatan kedua kubu untuk saling menyerang sangat besar. Dari keadaan yang dilihatnya sekarang, kedua kubu itu sudah saling serang menyerang. Namun, meski begitu, Lindong tidak berencana berhenti dan membantu. Alih-alih dia berjalan menuju tangga ke lantai 5. Melihat tindakannya, sorot kecewa terpancar di mata para master simbol dari kota Yan. Sebaliknya, master simbol dari kota api langit diam-diam bersorak. Di bawah tatapan kedua kubu, langkah Lindong terhenti sebelum melewati dinding mental energi yang menghalanginya ke lantai 5. Beberapa pandangan menatap punggungnya lekat-lekat. Jika seseorang berhasil mencapai lantai 4, dia sudah dianggap sebagai anggota elit di kedua kota. Jika seseorang berhasil naik ke lantai 5, maka dia otomatis menjadi yang terbaik di antara anggota muda. Semua orang di sana telah mencoba, namun tidak ada yang bisa naik. Lindong mengabaikan tatapan-tatapan di belakangnya. Mental energi menyelimuti tubuhnya. Saat dia akan melangkah naik, sebuah suara terdengar di belakangnya. Kak Lindong, sebelum ini Cao Zhu dan Liu Long sudah naik ke lantai 5. Kalau kau naik, hati-hatilah. Lindong terkejut setelah mendengar kalimat tersebut. Dia menoleh dan melihat pada seseorang yang memperingatkannya. Rupanya salah satu dari 3 master simbol kota Yan yang terlihat sedang terluka. Lindong terdiam beberapa saat sembari menatap pada master simbol yang berwajah pucat, namun ekspresinya tampak sungguh-sungguh di sana. Kakinya yang hampir melangkah pergi tiba-tiba mundur dan berujar, "Siapa namamu? Bagaimana kalian bisa terluka?" Lindong adalah orang yang akan membalas budi berkali-kali lipat. Kalau tidak ada yang memperingatkannya, dia tidak akan ragu naik ke lantai 5. Dia pun tidak peduli orang-orang itu akan dikalahkan oleh master simbol dari kota api langit. Tapi karena seseorang telah memperingatkannya, rencana itu tidak terdengar sebaik sebelumnya. Master simbol dari kota Yan terkejut setelah mendengar kalimat Lindong. Tak lama, mereka tampak senang. Seseorang yang memberi peringatan tadi tampak ragu-ragu sejenak, lalu membalas. "Namaku Li Hu. Luka kami disebabkan oleh Cao Zhu dan Liu Long." Lindong berkedip dan mengangguk. Di sana terdapat 8 orang master simbol kota Yan. Kebetulan di sisi kota api langit pun jumlahnya sama. Cao Zhu dan Liu Long telah melukai 3 orang untuk merusak keseimbangan antara 2 kelompok. Dengan cara seperti itu, meski mereka berdua pergi, master simbol dari kota api langit bisa dengan mudah mengalahkan master simbol kota Yan. Cara bagus. Lindong terkekeh pelan. Pemuda itu menengok dan tersenyum pada master simbol dari kota api langit. "Lindong, apa yang akan kau lakukan?" Melihat tatapan Lindong, ekspresi para master simbol kota api langit berubah cepat, kemudian berteriak dengan suara serak. "Kalian yang tidak terluka, halangi beberapa orang di sana." Lindong mengabaikan mereka. Dia kemudian mengangkat telapak tangan, lantas 3 bayangan pedang es keluar dari dalam tas Qian Kun. "Siap." Menyaksikan Lindong berencana menyerang, 8 master simbol kota Yan bersorak. 5 yang tidak terluka langsung menjawab dan segera bergerak untuk menahan master simbol dari kota api langit. Pertarungan itu tidak berjalan lama. Dengan kekuatan Lindong sekarang, ditambah 3 pedang es misterius, menghadapi beberapa master simbol yang baru saja atau nyaris mencapai segel 2 itu sangat mudah. Sehingga, dalam 10 menit, 5 master simbol dari kota api langit terluka parah karena Lindong. Ketika ki dingin memasuki tubuh mereka, wajah mereka berubah pucat. Melihat 3 master simbol kota api langit yang masih melawan, Lindong memberikan isyarat tangan dan menarik 3 pedang es misterius yang masih melingkar di atas kepala mereka. Lindong berujar, "Sisanya aku serahkan pada kalian." 5 dari 8 master simbol kota api langit terluka parah karena Lindong. Di sana hanya tersisa 3 yang masih sanggup bertarung. Kebalikannya, di sisi kota Yan masih terdapat 5 orang yang masih sanggup bertarung.
Situasi awal telah berbalik. Terima kasih banyak, Kak Lindong. Melihat Lindong menyimpan pedangnya, 8 master simbol kota Yan buru-buru mengucapkan terima kasih dengan nada hormat. Situasi saat ini jadi bisa mereka kuasai. Berterima kasihlah pada Kak Li Hu. Lindong menjentikkan jari. Setelahnya, 3 pil ramuan yang bisa memulihkan mental energi mendarat di tangan 3 pemuda itu. Tanpa menunggu lama, Lindong berbalik dan langsung melewati dinding mental energi yang menghalangi jalan menuju lantai 5. Sosoknya pun menghilang setelah itu. Mata para master simbol dipenuhi kekaguman setelah melihat Lindong berhasil naik ke lantai 5. Tak lama, tatapan mereka berpindah, kini memberikan sorot culas terhadap master simbol dari kota api langit. Sebelum ini, mereka diolok-olok dan dihina. Sekarang waktunya melakukan pembalasan. Menyadari tatapan lawan, ekspresi 8 master simbol kota api langit berubah sangat pucat. Mereka tidak pernah membayangkan situasi sebelum ini akan berbalik merugikan mereka. Sementara pertarungan di lantai 4 pecah, Lindong berhasil naik ke lantai 5 menara master simbol. Ketika muncul di lantai 5, lututnya sedikit tertekuk. Tekanan mental energi di sini berlipat ganda. Fiuh. Lindong menghela napas panjang sembari meluruskan punggungnya. Dengan langkah berat, dia langsung menuju tangga ke lantai 6. Lantai 5 ini bukanlah tempat tujuannya. Langkah kaki yang berat bergema di menara kosong. Setelah 10 menit, Lindong melihat tangga menuju lantai 6. Namun di saat bersamaan, dia juga melihat 2 orang tengah duduk di depan tangga. Cao Zhu dan Liu Long. Saat ini, keduanya sedang menatap sinis pada Lindong yang muncul di jarak pandang mereka. Tinju Cao Zhu berderak ketika mengerat. Liu Long terus tersenyum sembari menatap Lindong. Suaranya yang lembut bergema di ruangan kosong. Kak Lindong, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Duel menara berbahaya, dan kau harus sangat berhati-hati.